Halo Inara, selamat sore. Halo Miss, Gimana kabarnya nih? Udah 2 minggu ketemu sama Miss. baik kok Miss. Alhamdulillah baik. Ujiannya udah beres. Ya, Bisa nggak ujiannya? bisa, Oh, gampang berarti ya, aman. aman. Oke, baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, amin. Berdoa selesai. Karena udah 2 minggu nih kita nggak ketemu, Miss mau cek dulu nih gimana nih perkaliannya apakah semakin bagus, semakin cepat, atau agak lambat. Udah siap? Oke. 30 dikali sama 9 berapa? 270. Oke, 270 dikali sama 3 berapa? 810. Kalau 810 dibagi sama 2 berapa? 405. Oke, 405 dikurang sama 280 berapa? 125. 125 dibagi sama 5. 25. Oke, 25 dikurang sama 18. 7. 7 dikali 9 berapa? 63. 63. 63 dikurang sama 29. 62. Berapa? 63 dikurang 29? Wah, Ayo, ada yang keliru. 34. Oke, 34 dibagi sama 2 berapa? 17. 17. 17 dikali sama 18 berapa? 17 dikali 18. 306. 306. 306 bisa dibagi 3 enggak? Bisa. Berapa coba 306 dibagi 3? 102. Oke, 102 bisa dibagi 2 enggak? 51. 51. Oke, Inara udah tahu belum kalau misalkan negatif dikali negatif hasilnya itu apa? 12. Plus. Kalau negatif dikali plus, Negatif. kalau plus dikali negatif, Negatif. oke, udah paham ya nih. Miss mau cek dulu masuk ke soal mengenai
Kalau soal yang kemarin yang Miss kasih banyak itu, ada yang kesusahan nggak? Apa? Yang Miss kasih itu yang soal banyak, ada yang susah nggak? Bisa semua. Hmm, Bisa semua. ada yang susah. Ada yang susah? Yang nomor berapa yang susahnya? Lupa. Baru ngerjain sedikit sih, Miss. Masih banyak. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti kita ini ya, kita bahas bareng-bareng. Ntar ya, Miss buka dulu file ini. Udah muncul belum? Masih loading. Kalau sekarang, Belum. oke, kita tunggu sebentar. Udah. Oke, udah. Nih, ayo kita kerjakan bareng-bareng soal nomor 2 dan nomor 3. Kira-kira jawabannya berapa nih? Yang nomor 2 sama nomor 3. Iya, kita kerjain nomor 2 dulu. Kalau mau coret-coret di sini juga boleh. Gimana coret-coretnya? Bisa nggak? Langsung aja di sini, di pinggirnya. Empat kali enam 20. Terus 3 kali 5 15. Bisa disederhanain nggak? Bisa. Jadi berapa? 5 per 8. 5 per 8. Coba dilihat pilihannya yang mana yang benar. A, B, C, atau D. Oke, betul. Keren. Nah, sekarang nih yang nomor 3 dicoba-coba. Yang nomor 3. Karena nih masuk ke soal cerita. Sebuah pizza dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Jika 3 bagian dimakan pizza, berapa pecahan bagian pizza yang tersisa? Kira-kira bisa nggak nih? Tahu. Nih, sebuah pizza. Berarti kan ada satu buah pizza ya. Gede nih pizzanya. Dibagi menjadi 8 yang sama besar. Oke, kita bagi menjadi 8. Ini baru 2. Ini ada berapa nih pizzanya? Potongannya? 4. 4. Kalau segini, 5. segini, 6. segini. 7. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi, jadi 8. 8. Terus, jika 3 bagian pizza udah dimakan, berarti 3 bagian udah dimakan nih.
Udah dimakan 3 bagian. Sisanya berapa? 5. 5 per berapa? Maksudnya Bagiannya, nih, 3 bagian pizza sudah dimakan, berarti 3/8-nya itu udah dimakan. Nah, sisanya ini berapa nih? 5. 5 per 8. 5/8. Jadi dilihat ya, karena di sini ada 8 bagian. 8 bagiannya itu bisa kita sebut sebagai penyebut. Kemudian, yang bagian yang udah dimakan, itu kita sebut sebagai apa kalau yang di atas? Kan yang ini yang di bawah penyebut. Kalau yang di atas apa namanya? Pembilang. Pembilang. Gitu ya, bisa dipahami. Jadi kalau Bisa. misalkan ke bentuk matematikanya, yaitu 1 dikurang 3/8. Bisa nggak? Penyebutnya berapa berarti di sini? Penyebutnya itu Mm. Kalau 1 artinya 1 per apa? 1/1. 1/1. Berarti di sininya berapa nih penyebutnya? 8. 8. Habis itu harus digimanain? 8 dibagi 1 juga 8. Habis itu 8 dikali 1 juga 8. Dikurang Mm. 8 kali 8. 1 kali 3 3. Oke, jadi 8 dikurang 3 berapa? 8. Dikurang sama 3? 5. Jadinya 5/8. Iya, betul. Nah, ini kalau bentuk matematikanya ya. Kalau misalkan Inara pusing, gimana sih, Miss, bentuk matematikanya? Nah, buat aja pizzanya. Dibagi menjadi 8. Nah, yang 8 bagiannya, ini kita masukin sebagai penyebut. Yang dimakan dan yang sisa, itu kita tulis sebagai pembilang. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita... Ada yang mau tanyain dulu nggak dari 2 soal ini? Nggak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 sama 5. Nah, coba diisi dulu. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Itu maksudnya apa? Oh, Urutan iya. pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Kira-kira yang mana yang terkecil, yang mana yang terbesar? B. Kenapa B? Karena tadinya kan kecil dulu 1/2. Lalu ke selanjutnya yaitu agak besar jadi 2/3. Habis ke 2/3 itu yang yang lebih besar lagi. Tapi jangan yang paling besar. 3/5. Habis itu yang paling besar 5/6. Oke, kalau misalkan dibagi satu-satu, bisa nggak nih ngurutinnya? Ke bentuk desimal. 2/3 bentuk desimalnya berapa? 2 dibagi 3. Kira-kira bisa nggak? Gak bisa. Oke, bisa ajarin ya. Kan 2/3 tuh artinya 2 dibagi sama 3. 2 dibagi 3 bisa nggak? Gak bisa. Berarti harus ditambah 0. Di sini tambah 0. Terus di sini juga kita tulis 0. 20 dibagi 3. Berapa coba? 6.
Oke, 6 dikali 3, 18. 18. Terus sisanya lagi 20 dikurang 18 berapa? 2. 2. Sekarang 2 dibagi 3 bisa nggak? Gak bisa. Karena nggak bisa, kita harus tambahin 0. Berarti 20 dibagi 3 itu sama ya kayak tadi nih. 6 lagi, 6 lagi. Nanti jawabannya tuh 0,666 sekian. Atau 0,67. Kenapa 0,67? Dilihat nih, angka setelah kedua angka dari koma. Kan ini koma ya, 0,66. Nah, setelah angka 6, itu angka 6 lagi. Nah, kalau angka setelah angka kedua dari koma itu 5 sampai 9, berarti angka yang kedua setelah koma ini ditambah 1. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi kalau misalkan ada 0,545, ini jadinya berapa? Kalau disederhanakan dua angka setelah koma. 2 angka setelah koma. Kayak tadi, ini kan 0,666. Jadinya 0,67. Karena setelah angka kedua dari koma, itu angka 6. Angka 6 itu lebih dari 5 sampai 9. Yang artinya angka kedua setelah koma ditambah 1. Kalau ini disederhanainnya jadi gimana? Sederhanain. Mm-mm. Kan ini 0,66. Disederhanainnya jadi 0,67. Kalau yang ini dua angka setelah komanya gimana? 0,545. Jadinya 0, mm-mm, 5 5. Hmm, setelah keduanya ini angka 5 nih. Tadi kata Miss gimana? Kalau misalkan dari 5 sampai 9 berarti angka keduanya ditambah 1. Jadinya di sini 6. 0,55. Kan 4 ditambah 1, 5. Bisa dipahami nggak? Ayo pelan-pelan. Kalau ini 0,236. Berarti ini disederhanainnya jadi 0,2. mm-mm, oke, 2. 2 berapa nih? Setelah 2 berapa? 2, 2. 2. 2, 2. Kan ini 3. Setelah angka 3 itu angka 6. Berarti yang ininya ditambah 1. Jadinya 20. 20. Ditambah 1. 3 ditambah 1 berapa? 4. Jadi 24. Nih, lagi deh. 0,157. Ini jadinya berapa? Jadinya berapa nih? Yang mana? Yang ini. 0,157. Jadinya 1, mm-mm, 5. 1. 1. Mm-mm.
6. 16. Nah, gitu. Keren. Oke. Ingat ya, angka setelah angka kedua. Kalau dari 5 sampai 9, itu dia ditambah 1. Misalkan kalau di bawah 5 itu gimana? Kalau di bawah 5 itu ditulis lagi contohnya. Jadi dia nggak ditambahin maksudnya. 0,123. Nah, ini kan setelah dua angka dari koma, itu nilainya 3 ya. 3 itu di atas 5 atau di bawah 5? 3 itu di bawah 5. Di bawah 5. Nah, kalau kayak gini, ini bentuk sederhananya 0,12. Gitu. Ada lagi nih, coba 0,142. Berarti ini berapa jawabannya? 0,1 Mm-mm. Satu berapa? 4. Satu. Oke, aman? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 harus gimana dulu nih cara ngerjainnya? Masih ingat nggak harus gimana nih bentuk pecahan campuran? Masih ingat? Ingat nggak harus gimana dulu nih? 21/2. Kelihatan nggak? Gelap nggak? Masih ingat nggak? Atau lupa? Hmm. Gimana? Sorry, Miss nggak kedengeran. Boleh jelas lagi? Lupa. Lupa. Oke, kita pelan-pelan ya. Kita bahas pelan-pelan. Di sini ada 21/2. Kita sederhanain yaitu dengan cara 2 dikali 2 ditambah 1. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 ditambah 1 5. jadinya 5/2. Dibagi. Ini berapa nih sederhananya? Yang mana? Ini 1/4. Sederhanainnya Mm-mm. itu gimana? Yang pertama, yang ini dikali ke sini. Terus ditambah yang atas. Jadi 5 juga. 5/4. 5/4. Kalau pembagian, cara mengoperasikan pembagian harus gimana? Masih ingat nggak yang pembagian harus gimana nih? Pembagian Mm-mm. dibalik jadi kali. Oke, jadi 5/2 dikali berapa kalau dibalik berarti? 4/5. 4/5. Oke, jadinya berapa nih? 20/10. 20/10. Oke, jadi 2/1. 2/1. Jadi jawaban akhirnya 2/1. 2/1 artinya 2 dibagi 1. Jadi hasilnya 2. 2. Oke, bisa dipahami, aman? Bisa. Kalau yang ini nih, sederhanain coba nih, pecahan yang ini, yang D ini. 31/2 artinya Dia hasil. mm-mm, berapa nih? Lima. 7/2. 7/2. Kenapa nih bisa 7/2? Coba kasih tahu, Miss.
Karena Mm-mm. 2 dikali 3 ditambah 1, tulis angka bawahnya. Mm. 2 dikali 3 emangnya berapa? 6. 6. Oke, good. Sangat keren. Sekarang yang C nih. Yang C gimana nih? Sederhananya berapa? 5/2. 5/2. Caranya gimana? Kenapa jadi 5/2? Karena 2 dikali 2 tambah 1. Oke, good. Bisa dipahami ya? Aman? Bisa. Oke, sekarang Inara makin pinter nih. Makin lancar ngerjainnya. Makin bagus. Oke, soalnya tadi sama. Nah, sekarang yang nomor 7 sama 8. Kira-kira yang nomor 7 gimana cara ngerjainnya? Sebuah toko menjual apel. Sebuah toko buah nih, menjual apel dengan harga 15.000 per kilogram. Jika seorang pembeli membeli 3/4 kilogram apel, berapa harga yang harus dibayarkan? Kira-kira harus gimana nih? Kalau menemukan soal yang seperti ini harus gimana nih kira-kira? Tahu nggak harus gimana? Tokonya, Enggak. tokonya menjual apel dengan harga 15.000. Nah, jika seseorang pembeli membeli 3/4 kilogram apel, berapa harga yang harus dibayarkan? Nah, kalau menemukan soal cerita yang seperti ini, yang pertama, kita harus tulis dulu nih. Oh, ternyata ini ada yang diketahui. Yang diketahuinya 3/4. Pembelinya membeli 3/4 kilogram apel. Kemudian, harga per kilogramnya itu 15.000. Berarti ini tinggal kaliin aja. Dikali 15.000. Nah, kira-kira berapa nih jawabannya? 3 dikali 15 dulu deh berapa? Nanti kita tambahin nolnya. 3 kali 15. 45. Tambah nolnya 3 jadi 45.000. oke, 45.000. Dibagi sama 4. Coba 45 dibagi 4 berapa? 45.000 dibagi 4. Yuk, R. 40. Nah, coba berapa? R. Apa? R. R. Kenapa R? Y dengan R. Soalnya ada sisanya. Ada sisanya. Jadi gimana maksudnya? Kan ini 45.000. Dibagi sama Kalau 4. dibagi ada sisanya. Oke, kita coba dulu bagi. Ayo, 4 dibagi 4 berapa? 1. 1. 1 dikali 4? 1 dikali 4 berapa? 4. Terus kita kurang. Kan 0, 0, 0, 5. Kan ini 0 ya, 4 dibagi 4 dikurang 4 itu 0. Karena di depan nolnya nggak usah kita tulis. Sekarang 5 dibagi 4 berapa? 5 dibagi 4. 1. Oke, satu lagi. 1 dikali 4,
1 dikali 4 berapa? 4. 4. Oke, kita tulis lagi di sini. 0, 0, 0. 5 dikurang 4 berapa? 1. 1. Sekarang kita ambil dulu dua angka. 10 dibagi sama 4. Kira-kira berapa 10 dibagi 4? 2. Oke, kita tulis di sini 2. 2 dikali 4 berapa? 6. 2 dikali 4. Bukan ditambah. 8. 8. Oke, 8. Berarti 10 dikurang 8? 2. Oke, 2. Berarti di sini 200 dibagi 4. Berapa? Atau enggak 20 dulu deh. 20, dua angka dulu ya. 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 4? 20. 20. Ini ada sisa nolnya nih. Berarti ini kita tulis di sini. 0. Jadinya 50 dikali 4 itu 2. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jadi ini jawabannya berapa nih? Yang mana berarti jawabannya? A, B, C, atau D? B. Jawabannya yang B. bravo. Oke, keren. Sekarang yang nomor 8. Yang nomor 8 kira-kira bisa nggak? Pecahan antara 1/5 dan 1/3. Kalau menemukan soal seperti ini, kira-kira bisa nggak? Ini nggak bisa digeser ya? Nggak bisa. Masa sih? Mm-mm. Bisa. Ah, Pecahan antara 1/5 dan 1/3. Itu di sederhanain ya, maksudnya ditambah. Bukan. Jadi pecahan antara 1/5 titik-titik sama 1/3. Gitu. Maksudnya kayak gini. Caranya gimana? Di sini kira-kira Inara udah bisa belum kalau misalkan mendapatkan soal seperti ini? Bisa nggak kalau mendapatkan soal seperti ini mengerjakannya? Kayak gimana? Enggak. Oke, Miss akan jelaskan. Ini kan soalnya itu pecahan antara 1/5 dan 1/3. Berarti di sini ya posisinya ini pecahannya kita nggak tahu nih berapa. Yang pertama harus dilakukan yaitu kita samakan dulu penyebutnya. 5 dan 3 kira-kira penyebutnya berapa? KPK dari penyebutnya kira-kira berapa? 5 dan 3. Kalau enggak 15. 15. Oke, 15. Karena penyebutnya 15, berarti atasnya harus berapa? Kan ini 5 jadinya 15. Berarti atasnya harus dikali berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya 15? 15. 5 dikali berapa yang hasilnya 15? Atau 15 dibagi 5 deh berapa? 3. Oke, berarti kan ini dikali 3 hasilnya 15. Berarti yang atas juga sama nih yang pembilang. Berarti pembilang juga dikali sama 3. 1 dikali 3, 4. 1 dikali sama 3. 3, Deng. 3. Ya, kalau misalkan 4 itu tuh 1 ditambah 3. Kalau dikali itu 3. Sekarang yang ini nih, 1/3. Ininya 15. Berarti yang atasnya berapa? 5. 5. Nah, berarti udah ketemu nih 3/15, koma, titik-titik 5/15.
Sorry, jangan di sini deh. Karena udah berubah nih ya, udah sama nih penyebutnya. Jadi kita gampang. Oh, yang 1/5 ternyata itu 3/15. Koma, titik-titik 5/15. Nah, ini udah berurutan ya. Berarti di sini berapa per berapa? Habis angka 3 berapa? 4, Berarti di sini 4 per. 15. Oke, ketemu ternyata yang di sini tuh pecahannya itu bernilai 4/15. Oke, 4/15 jika disederhanakan berapa nilainya? Sangat. Bisa nggak Hmm, 4/15? Betul. Kenapa nggak bisa? Karena 15 itu bilangan ganjil. Kalau 4 itu bilangan genap. Oke, jadi jawaban aslinya itu 4/15. Karena nggak ada di pilihan, jadi jawaban aslinya ini. Saya bisa dipahami kalau misalkan menemukan soal seperti ini, yang pertama harus dilakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya. Hmm, Oke, aman? Aman. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, nomor 9 dan nomor 10. Boleh yang nomor 9 dikerjain dulu nih. Boleh dicoret-coret langsung di sini ya. Itu kalau yang 3 gimana caranya? Kalau yang 3 sama. Semuanya harus disamakan dulu penyebutnya. Kira-kira 3, 4, dan 5 yang sama itu berapa? Yang sama maksudnya? Penyebutnya. Jadi kalau misalkan untuk menyamakan penyebut, Inara bisa langsung kaliin aja penyebutnya. Triknya kayak gitu ya. 3 dikali 4 dikali 5. Berapa? Yang biasa kakak kerjain itu. 20. 3 dikali 4 Eh, 12 ditambah. Dikali. kali 12 dikali 5 berapa? 60. 60. Oke, sekarang berarti gimana tuh? 60 dibagi 3 dikali 1. 20. 60 dibagi 3 berapa? 20. Oke, 20 dikali 1, 20. Berarti yang selanjutnya 60 60 jadi 5. dibagi 4 dulu. 60 dibagi 4 berapa? 60 dibagi 4. 6 dibagi 4. 1. Oke, 1 dikali 4. 15. Iya jawabnya Oke, 15. langsung 15. Berarti di sini 15. Terus ditambah lagi. Jadi, Ditambah lagi mm-mm, 12. berapa? 60 dibagi 5. 2. 12. Oke, sekarang jumlahin nih berapa? 47. 47 per 60. 60. Jadi jawabannya yang mana? Ada nggak itu di pilihan ganda ini? Ada. Yang bagian mana?
Oke. Tuh, ada yang ditanyain dulu nggak? Jadi kalau misalkan 3 angka bisa kan ngerjainnya? Iya. Oke, kalau misalkan nih ada lagi soalnya 1/2 ditambah 1/5 ditambah 1/8. Kira-kira berapa nih jawabannya? Penyebutnya dulu deh berapa? 15. 2 dikali 5 berapa? Oh, Penyebutnya 80. 80. Oke, 80. Terus berapa? 40. Oke, 40. Terus Ditambah berapa? 80 dibagi 5. 16. 16. Sangat keren. Oke, sekarang 80 dibagi 8 berapa? 10. Tambah 10. Jadi jawabannya berapa nih? 66 per 80. 66 per 80. Kira-kira bisa disederhanain nggak? Nih, bisa disederhanain? Dibagi 33 per 40. 33 per 40. 40. Bisa disederhanain lagi nggak? Bisa disederhanain nggak kira-kira? Atau udah sampai sini? Udah. Kenapa memilih udah? Coba kasih Miss alasan. Karena 33 tidak bisa dua. Sedangkan 40 bisa dibagi dua. Oke, Dan alasan bagus. Dan apa? Ada lagi alasannya? tidak. Oke, sekarang boleh nih dilihat. Yang nomor 10. Coba dibaca dulu. Kira-kira bisa ngerjain atau enggak nih yang nomor 10? Coba dibaca dulu. Kira-kira bisa nggak kalau misalkan menemukan soal seperti ini? Mengerjakannya bisa nggak? Bisa nggak? Hmm, Kira-kira gimana cara ngerjainnya? Jika sebuah tali nih, panjangnya itu 12 meter. Kemudian dipotong menjadi 3 bagian dengan perbandingan 2, 3, dan 4. Berapa meter panjang bagian terpendek? Ini yang ditanya bagian terpendek nih. Berapa ya kayak bagian terpendeknya? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, di sini kan dibagi 3 bagian nih. 3 bagian. 2, 3, sama 4. Berarti yang terpendeknya itu kan 2 ya. Yang terpanjangnya 4. Nah,
Ini kita jumlahin dulu. 2 ditambah 3 ditambah 4 untuk penyebutnya. 2 tambah 3 tambah 4 berapa? 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa tuh jawabannya? 9. 9. Jadi bagian terpendeknya yaitu 2/9. 2-nya itu yang terpendek, 9-nya itu penyebutnya. Jadi total ketiga bagian itu adalah 9. Seperti potongan pizza yang tadi ya. Kemudian, jika sebuah tali panjangnya 12 meter, berarti ini dikali sama 12. Oke. 2 dikali 12 berapa? 24. 24/9. 9. Oke, bisa disederhanain nggak nih? Bisa. Berapa? 8/3. 8/3. Bisa disederhanain lagi nggak nih? Enggak. Enggak. Kalau bisanya juga ke bentuk campuran. Coba dilihat. Yang A itu jawabannya 8/3 bukan kalau disederhanakan. Ini berapa nih? Yang Iya, A. 8/3. 8/3. Oke, bisa dipahami? Ada yang ditanyain dulu nggak nih yang nomor 10? Enggak ada. Oke. Karena nggak ada, kita boleh deh lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, yang nomor 11 nih. Sebuah gelas berisi air sebanyak 3/4 bagian. Jika 1/3 bagian air diminum, berapa air, berapa sisa air yang ada dalam gelas? Tanya. Kalau kayak gini, ini gimana coba? Ke dalam bentuk matematikanya. Kira-kira menurut Inara, jawabannya gimana? Air nih diisi sebanyak 3/4. Kemudian diminum 1/3. Itu kira-kira gimana? 1/3-nya ini. Ya, Dikurangi. jadi apa yang dikuranginya? Apa 3/4 dikurangi 1/3. 1/3? Iya, betul. Coba diselesaikan gimana? Penyebutnya berapa? Tapi 4 dibagi 3 gak bisa. Kalau mau penyebut harus di gimana? Harus dikali ini. 4 dikali 3. Oke. Artinya 12. Hmm. Terus atasnya apa kayak penjumlahan tadi? Gimana nih? Sama kayak yang penjumlahan tadi. 12 dibagi 9. Oke. 9 kurangi Kurang berapa? Kurang berapa? 4. 3 kurang 4. Jadi jawabannya 5/12. 5/12. Apakah bisa disederhanakan? 5/12. Atau enggak? Bayar nggak? Habis berapa? Per 12. Bisa disederhanakan tidak? Bukannya empat. Bukannya parah. Per 12. Bisa disederhanain enggak? Gak bisa. Enggak, bukannya. Kenapa enggak bisa? Karena 5 itu bilangan yang Bilangan apa?
bilangan prima. Mm-mm. Dan Nanti yang bisanya dibagi diri sendirinya atau enggak satu. Kalau 12 itu bukan bilangan prima, bisa dibagi apa saja. oke, betul. Jadi pilihannya yang mana nih jawabannya? B. Yang C. Oke, ada yang misain dulu nggak soal seperti ini? Aman? Jadi harus hati-hati ya kalau misalkan baca soal cerita, tipsnya nih dari Miss. Jadi kalau misalkan mendapatkan soal cerita, langsung bayangin aja kayak gini. Sebuah gelas berisi air sebanyak 3/4 bagian. Oh, kita buat nih ada gelas terisi 3/4 bagian. Kemudian diminum. Oh, kalau diminum berarti itu berkurang kan? Jadinya ke dalam bentuk matematikanya 3/4 dikurang 1/3. Oke, aman ya yang nomor 11. Mau apa aman kah? Kasih tahu kalau bingung. Aman. Oke, kita lanjut nih ke nomor 12. Coba kira-kira gimana nih yang nomor 12? Bu Ani memiliki 3/4 kilogram tepung terigu. Ia menggunakan 1/2 kilogram untuk membuat kue. Berapa kilogram tepung yang tersisa? Kalau ini gimana? Coba ke bentuk matematikanya. Bu Ani memiliki 3/4 kilogram tepung terigu. Terus udah digunain nih setengahnya. Sisanya berapa? Ke bentuk matematikanya kira-kira gimana tuh? Dikurangi. Dikurangi. Apa dikurangi apa coba? 3/4 dikurangi 1/2. Oke. Berapa nih? Penyebutnya berapa? 8. 8. Oke, terus 6 dikurangi 6 dikurang 4. 4. Berapa yang dikurangi 4? 2/8. 2/8. Bisa disederhanain aja nih 2/8. Jadi 1/4. 1/. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih? A, B, C, atau D? Oke, yang A. Aman gak nih soal yang nomor 12 kira-kira? Aman. Aman. Oke, sangat keren. Kita lanjut nih ke nomor 3. Nomor 13. Sebuah batang coklat dibagi menjadi 10 bagian yang sama, 10 bagian yang sama. Jika 3/5 bagian coklat dimakan, berapa bagian coklat yang tersisa? Berapa bagian tuh yang tersisanya? Sebuah batang coklat dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Jika 3/5 bagian sudah dimakan, kalau ini gimana model matematikanya? Ada clue-nya nih, dibagi menjadi 10 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika
3/5-nya itu dimakan. Udah dimakan. Berapa bagian coklat yang tersisa? Total coklatnya itu 10. Ya, total coklatnya 10. Terus 3/5-nya udah dimakan. Berarti kita kaliin dulu. 3/5 dikali sama 10 dulu. Berapa nih? Berapa? 30/5. 30/5. Oke, 30/5 itu artinya 30/5 bisa disederhanain jadi 6/1. 6/1 jadinya. 6. Jadinya 6. Oke. Nih, yang udah dimakan ternyata 6. Berarti dari 10 bagian dikurang sama 6. Berapa? 10 dikurang 6 berapa? 4. Jadi yang tersisanya berapa bagian? 4. Tersisanya 4/10. Oke. Bisa dipahami nggak atau mau dijelasin ulang? Nih, kita pelan-pelan ya. Kita identifikasi soal secara bersama dengan pelan-pelan. Sebuah batang coklat dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Jika 3/5 bagian sudah dimakan, sama, berarti kita kaliin dulu nih. 3/5 dikali 10 yang udah dimakannya. Ternyata yang udah dimakan itu 6. Oke, berarti kita kurangi 10 dikurang sama 6, yaitu 4. Yang tersisanya ternyata 4/10. Kenapa 4/10? Karena kan tadi 10 dikurang 6 itu 4. Terus bagiannya itu 10. Jadi kita yang 10 bagian ini kita tulis sebagai apa nih kalau yang di bawah? Di bawahnya Ya yang di bawah namanya apa? penyebut. Penyebut. Kalau yang atas berarti Pembilang. pembilang. Oke, ada yang mau ditanyain gak nih yang nomor 13? Nggak ada. Aman? Beneran aman? Iya. Kalau ada soal nih ya. Min 6 dikali plus 5. Ini berapa jawabannya? Negatif 6 dikali plus 5. -30. Minus 30. Kalau ada negatif 6 ditambah negatif 5. Ini Dikurungin itu maksudnya apa, Miss? dikurungin ini biar dia nggak ketuker. Jadi di sini tuh ada negatif 5, negatif 6. Sorry, Inara bilangnya negatif atau minus? Minus. Di sini ada minus 6 ditambah sama minus 5. Biar dia nggak ketuker, dia harus ada di dalam kurung. Kenapa kita pakai kurung? Karena minusnya punya yang 5. Oke? Minusnya Iya. punya, dia pakai kurung. Kalau yang 6 kenapa nggak pakai kurung? Boleh juga ini pakai kurung. Ini juga boleh pakai kurung. Tapi biasanya kalau di awal dia tidak menggunakan kurung. Oke? Sekarang ada minus 6 ditambah minus 5. Jawabannya berapa? Plus 11.
Berapa? Plus 11. Hmm. Kalau penjumlahan, ini penjumlahan ya. Negatif, minus ditambah minus. Kalau kita dalam bentuk uang, ada hutang nih, ditambah lagi sama hutang. Kira-kira hutangnya bertambah atau menghilang hutangnya? Tambah. Bertambah. Jadinya minus 11. Oke? Iya. Ini Iya. kalau minus 2 ditambah minus 4, ini berapa? Minus 6. Minus. Oke, aman? Bisa dipahami? Iya. Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita telah selesai. Inara sekarang udah cukup bagus ya, udah bisa memahami soal cerita. Jadi mungkin di pertemuan kedepannya bakal banyak lagi mengenai soal cerita. Oke, karena latihan untuk persiapan Olimpiade. Karena Olimpiade biasanya soal-soalnya berbentuk soal cerita. Oke, baik. Sebelum kita keluar dari Zoom meeting, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati dengan berdoa selesai. Oke, terima kasih Nara. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum. Bye.